Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Sri Liliana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidenrin Rapang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi penggunaan aplikasi Publish or Perish dan Schihab untuk mencari artikel ilmiah. Simulasi ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Jamaluddin SOS MSI. Dalam simulasi ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mencari minimal 3 artikel menggunakan Publish or Perish, kemudian mengakses artikel tersebut menggunakan Schihab. Baik, pertama-tama kita masuk ke menu Chrome. Nah, jadi ini sudah saya download tadi. Ya, kita masuk ke menu Chrome. Kita search Publish or Perish. Jadi saya menggunakan, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya menggunakan yang harsin.com. Ini yang saya rekomendasikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita scroll ke bawah. Saya download pakai Publish or Perish Install for Windows. Ini yang saya download. Kita langsung saja klik Publish or Perish. Oke, karena saya sudah mendownloadnya jadi seperti ini. Baik, di kita nah di menu search ini ada scroll ke Google Scholar dan Scopus. Ada bintang 1, ada bintang 2, dan ada bintang 3. Bintang 1 ini berarti gratis untuk mencari data. Di bintang 2 itu gratis juga tetapi harus registrasi. Nah, di bintang 3 ini kita harus berbayar. Nah, pertama saya menggunakan Crosscheck. Oke. Nah, di sini ada authors, affiliations, publication names, title words, keywords. Di authors itu berarti kita untuk mencari berdasarkan nama penulis. Kalau di affiliations itu untuk mencari berdasarkan universitas atau lembaga tertentu. Publication names itu untuk mencari dari nama jurnal. Di title words itu untuk mencari kata kunci dalam judul artikel. Di keywords untuk mencari berdasarkan kata kunci penelitian. Baik, saya akan mencari dulu di kata kunci authors. Misalnya saya pakai Ahmad Jamaluddin. Yang saya cari 2000, bagusnya direkomendasikan itu 5 tahun terakhir biasanya. Jadi tapi saya klik di sini 2019 sampai 2024. Kita search. Jadi sementara berjalan. Baik. Sementara jadi sebelum melakukan pencarian, Bapak Ibu, kita bisa menentukan apakah kita ingin mencari berdasarkan judulnya, berdasarkan penulisnya, nama jurnalnya, atau kata kunci tertentu. Setelah kita klik, nah ada juga di Citaton Matrix yang di sebelah kanan. Di sini itu ada papers, citations, years, authors. Nah, di citations years itu
Waktu citasinya kita ambil 6 tahun terakhir. Di papers itu berarti jumlah artikel yang ditemukan. Jadi jumlah artikel yang ditemukan ini adalah 1000 ya. Kemudian di citations yaitu jumlah citasi artikel ini adalah 1136. Kemudian cites years rata-rata citasinya per tahun itu 189,33 per tahun. Kalau authors citasinya jumlah penulisnya yaitu 319,50. Kalau di eh, apa di H-index, G-index, H-index dan G-index itu ukuran dampak ilmiah dari artikel. Ada 14, ada 27. Kemudian kita coba-coba dulu. Kita langsung saja, tidak pakai coba-coba ya. Kita mendownload yang ini, analisis faktor. Kita klik 2 kali. Ya, baik. Nah, kalau ini kita bisa download langsung menggunakan PDF. Baik. Nah, download this PDF. Nah, maka file ini akan terdownload di menu download pada laptop kita. Nah, ini sudah tersimpan. Kita bisa supaya memudahkan kita buat dalam satu folder, misalnya artikel pertama. Nah, jadi saya kembali dulu ke menu download. Ini saya buatkan dokumen new folder artikel. Ini saya ganti namanya, rename ke artikel pertama. Supaya memudahkan kita ketika mencari atau kita akan membuat proposal penelitian. Nah, baik, kita kembali ke publish or perish. Nah, kita cari kembali mengenai analisis faktor yang mempengaruhi. Jadi kita cari lagi. Atau kita bisa juga mencari misalnya kata kunci fonologi dan morfologi sesuai dengan proposal penelitian yang saya buat pada tugas kemarin. Kita search, kita tunggu. Jumlah papersnya sementara itu sudah 800, sudah 900. Nah, berarti jumlah artikel yang ditemukan ini ada 1000 juga. Nah, kita ambil yang H-index, coba kajian teoritis struktural atau perbandingan dulu fonologi. Ini analisis kesalahan fonologi dan morfologi.
2 kali. Baik. Ini ada gambar PDF, berarti kita juga bisa langsung mendownloadnya. Kita download. Ini juga sudah tersimpan pada laptop kita. Terus jika kita ingin mendownload menggunakan Schihab, apabila jurnal itu tidak bisa terbuka, tidak bisa diakses langsung, kita cari dulu yang kita akses menggunakan Schihab. Saya buka, cari ini analisis kesayangan, kajian teoritis. Coba ini ketika kita tidak bisa mengaksesnya, ini bisa diakses ya, karena ini menggunakan PDF juga. Tetapi ketika tidak bisa diakses, ini ada link HTTPS yang doi, kita salin, copy linknya, kemudian kita membuka Schihab. 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 Scroll. Ya, baik, kita klik. Biasanya kita gunakan yang SE atau ST. Baik, ST. Kita ganti SE saja. SE. Ya. Kita Ctrl F, link yang sudah di copy, ini yang open. Baik, ternyata error. Kita mencoba lagi yang ST. Kita Ctrl F kembali, open. Ternyata Schihab ini untuk sementara tidak bisa diakses. Jadi kita langsung saja download kembali. Kita kembali ke Publish or Perish. Biasanya itu di Schihab, setelah kita menemukan artikel yang sesuai di Publish or Perish, kita bisa membukanya di Schihab tadi, di Schihab. Kita coba, saya klik ulang, yang kita kembali mendownload lagi paradik perbandingan fonologi. Baik. Ini bisa di-download langsung. Ya. Kalau di sini yang tadi kita menggunakan Schihab. Biasanya kita menyalin doi atau link artikel dari salah satu hasil pencarian, misalnya artikel tadi fonologi dan morfologi, kita salin doinya atau link artikelnya, kemudian menempelkannya di Schihab. Selanjutnya kita buka ini Schihabnya melalui browser, lalu tempelkan doi tersebut pada kolom pencarian. Kemudian artikel itu bisa diunduh dalam format PDF atau langsung terbuka, sehingga bisa dibaca atau diunduh untuk keperluan penelitian. Tapi untuk sementara ini aplikasi Schihab tidak bisa digunakan, maka dari saya download yang bisa saya terdownload dari aplikasi Publish or Perish. Nah, untuk artikel ketiga, saya klik, saya cari problem based learning. Problem based learning.
kata kunci kembali, problem based learning. Oke, pencariannya sama, kita search. Oke. Baik, jadi papersnya itu ada 1000 juga. Nah, kita buka dulu yang memiliki citasi 2. Oke, extending, kita buka. Nah, kita bisa download, ini kan berbahasa Inggris. Oke, jadi ini sudah terdownload dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menggunakan affiliations atau nama universitas, misalnya Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Wah, ternyata ada 1000 juga autorsnya. Kita cari. Nah, di sini jurnalnya ada beberapa book, jurnal. Nah, kita buka yang jurnal. Kita lihat di tipenya. Ada buku, ada monograf, jurnal, posted, book chapter, posted content, book chapter. Ini kita buka M.R. Mayani. Coba kita buka Fatur Rashid, jurnal artikel Fatur Rashid. Hmm. Hmm. Ya. Nah, kita bisa download juga melalui PDF. Kita download. Nah, ini sudah ada. Jadi kita basah, ya, kita simpan pada laptop kita. Kita langsung klik, maka akan diproses, sudah terdownload. Gitu. Baik. Demikianlah simulasi mengenai cara menggunakan Publish or Perish untuk mencari artikel serta Stihab. Tapi mohon maaf, untuk Stihab kali ini saya membuat tugas ini, Stihab tidak bisa diakses. Kemudian jadi kedua alat ini mahasiswa dan peneliti itu sangat terbantu dalam mendapatkan referensi yang relevan, terpercaya dan mutakhir. Walaupun maaf sekali lagi terkendala dengan istihab. Jadi semoga tutorial ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, tesis maupun penelitian. Terima kasih sudah menyimak. Billahi fisabilil had. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.